ورفعنا بالإحسان أحمده حمد الشاكرين وأتوكل عليه إنه يحب المتوكلين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد الغر المهجرين وقائد المجاهدين نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت، فقد فاز المتقون المفلحون. وقال عز من قائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقد بلغ رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوان المسلمون، hadakum Allah wa rahimahullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang insya Allah semuanya selalu diberkahi, dimuliakan dan diridhoi Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Dalam kesempatan siang ini Allah berikan kemantapan iman Islam kita, sehingga kita mampu berkumpul menunaikan kewajiban kita untuk sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah, yang merupakan salah satu rangkaian kewajiban bagi seorang muslim, dan kita diberi syarat, diberi nikmat yang lain. Ini merupakan bagian karunia yang wajib kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, Allah menciptakan manusia, diberikan akal pikir manusia itu sesungguhnya untuk mampu membedakan mana yang seyogianya harus dikerjakan dan mana yang seyogianya harus ditinggalkan. Akal pikir manusia yang telah Allah titipkan ini memberikan faedah dalam kehidupan orang-orang yang berakal. Orang yang mampu menggunakan akal pikirnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka akan membawa pada ruhani yang bersih, hati yang bersih, berpikir cerdas, berpikir positif, akan melahirkan perilaku yang bagus, perilaku yang baik.
Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali ketika bertemu dengan para sahabat selalu menyebutkan untuk menggunakan akal pikir para sahabat. Dan kalimat yang Rasul sampaikan kepada para sahabat yang hitungnya adalah untuk kita. Tafakkuru sa'ati khair min ibadati sa'at. Berpikirlah kalian sesaat, kata lebih baik daripada satu tahun ibadah. Berpikir sesaat kalian itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Maka berpikirlah kalian. Nabi sering kali mengungkapkan seperti itu di kalangan para sahabat dan hitungnya untuk kita. Ada apa di balik itu? Berpikir sesaat lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mengerti betul apa maksud dan tujuan Nabi dalam bicara, beliau katakan la ibadata katafakkur. Tidak ada ibadah yang hebat seperti tafakur. Dan para ulama kita pun telah menyebutkan ketika merilis 2 kalam ini. Pertama hadis Nabi, yang kedua kalamnya Sayyidina Ali. Maka disimpulkan oleh para ulama kita, ulama-ulama ahli di bidang, bahwasanya kata para ulama kita, orang-orang yang berpikir cerdas, orang-orang yang berpikir sehat, ini akan bisa menerangi hati mereka yang akan membawa pada jalan kebenaran. Al-fikratu sirajul qalbi. Berpikir itu sebagai lentera hati, menjadi penerang hati. Fa idza dhahabat fala biwaqt. Maka apabila berpikir itu hilang dalam kehidupan manusia, maka hilang pula lentera hati, menjadi gelap hati. Tentu saja, saudara-saudara, kita bertanya, sehebat apa berpikir yang dimaksud Nabi dan bahkan menjadi lentera hati yang dikatakan para ulama? Berpikir yang macam apa? Lalu kita bertanya-tanya dalam diri kita, saudara, kita berpikir seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, oleh Sayyidina Ali, oleh para ulama itu. Maka untuk bisa memahami dan mengetahui bahwa berpikir itu lebih baik daripada 1 tahun ibadah, dan berpikir tidak ada ibadah sehebat berpikir yang dimaksudkan Sayyidina Ali, dan berpikir menjadi lentera hati, paling tidak disimpulkan oleh para ulama ada 5 kerangka berpikir yang lebih hebat daripada 1 tahun ibadah. Berpikir yang menjadi penerang hati kita, ada 5 kerangka berpikir dan kita masuk di dalam. Kalau kita dimaksudkan Rasul, ibadah yang paling hebat adalah berpikir, maka jangan lepas dari 5 kerangka berpikir. Berpikir macam apa? Yang pertama disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya berpikir yang lebih baik daripada 1 tahun ibadah, maka menjadi lentera hati kita adalah fikrun fi ayatillahi ta'ala. Berpikir tentang ayat-ayat Allah, berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita renungi, kita pikirkan. Dan ayat Allah itu terbagi menjadi 2. Ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah 30 juz Al-Quran, 114 surat, 6.666 ayat yang disepakati ulama para mufassir. Yang ini perlu kita pikirkan, perlu kita renungi.
Bagaimana cara berpikir ayat-ayat Allah yang berkait dengan kauliyahnya Allah? Berpikir kalau kita belum bisa membaca, bagaimana supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan bagus dan benar. Setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan bagus dan benar berdasarkan makharijul huruf dan ilmu tajwid, lalu pikirkan bagaimana untuk memahami dan mendalami makna Al-Quran. Setelah kita bisa paham itu semua, lalu pikirkan bagaimana bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sudah, ini yang menjadi perhatian khusus. Jangan kita santai-santai. Kita belum bisa baca Quran, lalu tidak mau belajar tentang Al-Quran, itu yang keliru. Berarti kita tidak bisa menempatkan akal pikir kita. Pikirkan ayat-ayat Allah. Gemar untuk membaca Quran. Ketika kita membaca, baru belajar untuk membaca Quran, Allah sudah berikan ilmu. Sekalipun terbata-bata bacaan kita. Lebih-lebih ketika kita pasif dalam bacaan, baru terbata-bata saja sudah punya nilai. Ini berkahnya Al-Quran. Tidak ada yang tidak diberikan kemuliaan dari Allah bagi orang yang membaca. Dari mulai melihat, memegang, membaca, memahami, mengamalkan, semua punya faedah. Tidak ada yang tidak punya faedah. Itulah Al-Quran. Pikirkan ayat-ayat Allah. Bahkan di dalam hadis dikatakan, siapa orang yang membaca Al-Quran alif lam mim, ketika dia membaca itu, maka tiap-tiap huruf itu mengandung kebaikan. Lalu dikalikan satu kebaikan menjadi 10. Artinya satu huruf itu adalah 10 kebaikan yang apabila dia membaca Al-Quran alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Bukan satu ayat, satu huruf. Bila dalam jumlah huruf dalam Quran itu banyak, berapa kebaikan yang kita dapat? Subhanallah. Sudah. Ini perlu kita renungi dan kita pikirkan. Bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah yang disebut dengan kebaikan Allah. Man qara'a al-Qur'an wa huwa kharij as-salat wa huwa 'ala al-taharati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Kata Sayyidina Ali, kalau siapa orang yang membaca Quran sedang dia di luar sholat dan dia memiliki wudu, maka satu huruf yang dibaca mendatangkan 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan, satu bukan satu ayat. Bagaimana kalau dia membacanya di dalam sholat, lebih-lebih di dalam sholat, seperti membaca Fatihah dan surah-surah yang lain. Wa man qara'ahu qa'iman fis shalah. Siapa orang yang membaca Al-Quran sedang dia berdiri dalam sholat, qa'iman fis shalah, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Maka tiap-tiap huruf yang dibacanya membawa 100 pahala. Baik, itu dalam posisi sholat. Kalau kita baca Fatihah dan kita berjamaah berkali-kali dalam fadilah jamaah, walaupun imam yang membaca, kita mendapatkan bagian itu semua. Subhanallah. Tidak ada yang dimiskinkan Allah, tidak ada yang dikecilkan Allah apabila kita berpikir tentang ayat-ayat Allah yang namanya Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua, berpikir tentang kaumiyah. Ayat-ayat kaumiyah, proses penciptaan alam semesta, gunung-gunung, lautan, termasuk diri kita. Ini ayat-ayat kaumiyah yang perlu kita renungi dalam-dalam, sehingga tidak ada lagi bagi kita kesombongan, tidak ada lagi bagi kita untuk saling mengecilkan atau saling mengucilkan, karena semua mereka adalah ayat-ayat kaumiyah yang perlu kita renungi dan perlu kita pikirkan. Kalau kita sudah seperti itu, maka kita sudah masuk di dalamnya
bagian berpikir yang lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Ini yang pertama. Kemudian berpikir yang